hiruk pikuk tentang jadi tidaknya gaji 13 bagi ASN itu cair atau tidak. Untuk sementara ya menurut sinyal dari Ibu Menteri Keuangan itu masih dalam proses dan diusahakan ini sedikit memberikan rasa nyaman kepada para ASN ya. Nah, untuk gaji ke-13 maupun ke-14 yang terkait dengan THR dan sebagainya, ini sebetulnya kalau dalam statistik hanya melibatkan sekitar 4,7 juta ya jumlah ASN dibanding dengan misalnya angkatan kerja itu sekitar 150 juta lebih. Artinya ini hanya sebagian kecil tetapi sudah menimbulkan ya keramaian publik gitu. Artinya apakah nanti benar-benar akan cair atau tidak ini menimbulkan was-was tersendiri di kalangan ASN. Ya berbagai analisa kemudian muncul terkait dengan seandainya gaji 13 itu tidak cair, di mana peristiwa sebelumnya para dosen itu menuntut dibayar tunjangan kinerja ini yang untuk beberapa waktu belum dibayar ini. Itu pun jumlahnya sangat kecil dibanding dengan sekali lagi angkatan kerja di Indonesia yang mencapai 150 juta lebih. Berarti sisanya dari 4,7 itu adalah pegawai swasta, pekerja sektor informal maupun pengangguran. Nah ini sebetulnya kalau masalah daya beli ini sama pentingnya antara ASN dengan masyarakat di luar ASN. Justru kalau menurut yang pernah saya dengar dari dosen ekonomi itu justru kalau analisanya adalah multiplier effect dari pengeluaran itu yang paling besar itu justru masyarakat lapisan bawah terutama pengangguran, karena menurut konsep multiplier effect itu sangat tergantung pada istilahnya MPC atau MPC, marginal propensity to consume, artinya bagian dari pendapatan yang dialokasikan untuk konsumsi itu menentukan besarnya multiplier effect. Maka menjadi wajar kalau multiplier effect ekonomi itu justru akan besar di kalangan masyarakat bawah. Artinya misalnya antara ASN dengan contoh ekstrimnya pengangguran, maka angka multiplier itu akan lebih besar di kalangan pengangguran. Diguyurkan atau digelontorkan sejumlah tertentu yang nilainya sama, itu efeknya justru akan lebih besar pada masyarakat lapisan bawah, terutama pengangguran, karena semua itu tidak semua gelontoran itu akan dibelanjakan, tidak ada yang ditabung. Sementara kalau ASN atau mungkin pegawai-pegawai level atas itu gelontoran tambahan misalnya itu dalam bentuk THR atau gaji ke-13 itu tidak semuanya akan dikonsumsi, ada sebagian yang ditahan untuk ditabung, maka ini akan mengganggu efek multiplier. Ini kalau analisanya adalah analisa multiplier effect. Artinya kalau misalnya ini sekedar berimajinasi, kalau misalnya anggaran 2 triliun itu digelontorkan ke ASN atau digelontorkan ke pengangguran, itu dampak ekonominya, multiplier efeknya itu akan besar ketika dana 2 triliun itu digelontorkan ke
kalangan pengangguran. Ya ini bukan bukan analisa yang bertendensi karena yang ngomong adalah pengangguran, maka coba deh tanya kepada ahli-ahli ekonomi itu, saya kira apa yang saya simpulkan ini tidak akan ditolak. Dari berbagai analisa maupun gonjang-ganjing, ini kalau kita tarik ke hulunya, kenapa seperti itu? Ini ya karena Mr. Prabowo, kabinet Mr. Prabowo itu berada dalam ruang fiskal yang sempit. Coba kalau Mr. Prabowo itu unlimited budget begitu ya, mau gaji 13 oke, mau gaji 15 tidak masalah, mau bantuan langsung tunai kepada para pengangguran sebesar 20 juta juga oke, dan itu nanti ekonomi akan berjalan dengan sangat baik. Dari ya istilahnya sekarang point of view seperti itu, maka menjadi logis, menjadi harus bahwa kita perlu back to our constitution. Masih ingat dulu Pak Mahfud pernah menyinggung-nyinggung angka 20 juta per kepala tanpa kerja. Andai mafia tambang itu bisa diberesi, itu baru mafia ya, artinya betapa potensi kekayaan kita itu perlu penanganan seorang negarawan sejati. Nah ini dari apa yang dipikirkan, apa yang dituliskan, dan apa yang diucapkan oleh Mr. Prabowo. Ini sebetulnya saya sebagai rakyat ya semacam punya harapan besar begitu ya. Seandainya Mr. Prabowo mampu minimal pada tahap awal, ini juga selalu saya berulang-ulang ungkapkan, meletakkan dasar-dasar perekonomian to the next period itu sudah semakin arahnya jelas, mengarah sebagaimana para pendiri bangsa dulu mempunyai angan-angan tentang masa depan Indonesia. Bisa kita bayangkan, andai Mr. Prabowo mampu meletakkan pondasi format ekonomi berbasis pasal 33, maka bukan tidak mungkin Indonesia pada tahun 2045, pada saat kita memasuki usia emas, itu Mr. Prabowo ikut andil dalam cita-cita, mewujudkan cita-cita apa yang dulu dibayangkan oleh para pendiri bangsa. Tetapi kalau sebaliknya, ya Mr. Prabowo akan dicatat dalam sejarah sebagai presiden yang tidak ikut dalam mewujudkan apa yang diangan-angan oleh para pendiri bangsa, dan itu saya sangat tidak berharap akan terjadi. Saya berharap Mr. Prabowo tetap berada dalam garis lurus dengan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Salam konstitusi.